Halo Indonesia, apa kabar malam hari ini? Tepatnya di kalau Indonesia 8 November, kalau di Pennsylvania State tempat saya bermukim sudah 9 November pagi hari dan selamat pagi waktu Pennsylvania. Sebelum saya ngomong lebih lanjut, saya mau seruput dulu minuman hangatnya ya. Oke, hari ini pagi ini cuaca cukup dingin. Em, Sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 10 derajat Celcius pagi hari ini. Tapi nggak bakal ngurangin semangat saya untuk menyapa teman-teman di Indonesia dan terlebih lagi berbagi informasi menarik mengenai hal-hal terbaru yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, di episode ini kita masih dalam rentetan lanjutan episode sebelumnya mengenai Pilpres Amerika Serikat 2020. Dan sepertinya nih teman-teman, hasil dari electoral college vote itu sudah I would say 90%, sekitar 90% hasil electoral vote-nya sudah keluar dan dadadeng deng 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 deng. Dan ternyata dari hasil electoral vote-nya ini saya ambil dari foxnews.com, salah satu media terbesar yang ada di Amerika Serikat saat ini. Jadi, menurut data dari Fox News, di sini ditampilkan peta dari Amerika Serikat sendiri yang menjadi pemenangnya adalah pasangan dari Partai Demokrat yang diwakili oleh Joe Biden dan juga wakilnya adalah Kamala Harris dengan perolehan electoral vote sejauh ini adalah 290 electoral vote, jauh meninggalkan pasangan incumbent Donald Trump dan juga Mike Pence dari Partai Republik dengan posisi 214 suara dari electoral vote. Nah, beberapa waktu kemarin saya juga sempat menjelaskan mengenai beberapa state yang merupakan battleground state di mana mereka belum menyajikan data apakah uh, Biden atau Trump yang memenangkan pemilihan umum di state mereka seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Beberapa di antara battleground states ini adalah Pennsylvania, kemudian Wisconsin and Georgia. Dan ternyata nih teman-teman, hal menarik terjadi khususnya di tempat saya saat ini di Pennsylvania, di mana sebelumnya peta electoral votes beberapa hari yang lalu, kurang lebih 3 hari yang lalu, itu menyajikan bahwa Pennsylvania sendiri dengan 20 total electoral vote-nya kecenderungannya adalah merah alias Republican. Tapi ternyata hasilnya berubah dalam kurun waktu kurang lebih 48 jam dari sejak dinyatakan bahwa kecenderungan Pennsylvania adalah merah, ternyata di Pennsylvania menjadi biru. Wow, seru ya. Jadi ini salah satu hal yang menjadi alasan saya kenapa saya cukup tertarik dengan mempelajari politik baik itu di Indonesia maupun di Amerika saat ini, karena politik itu sifatnya liquid alias unpredictable. Kadang-kadang kita bisa here here's I think this is the result and suddenly the result just change. Tiba-tiba saja hasil bisa berubah. Seperti di Florida sebelumnya. Florida beberapa hari yang lalu pada saat kurang lebih 12 jam setelah masa coblos ditutup, Florida waktu itu salah satu battleground state juga, itu dinyatakan kecenderungannya adalah biru. Tapi ternyata teman-teman, cacing hasilnya adalah merah alias Republikan menang di state Florida. Cukup seru untuk menyaksikannya. Dan juga beberapa hal menarik lainnya dari pemilihan umum Pilpres dan Wakil Presiden 2020 untuk periode 4 tahun ke depan di Amerika Serikat sendiri. Incumbent alias presiden yang menjabat saat ini, Donald Trump, waktu itu saya sempat lihat beberapa tweet di Twitternya, karena memang Presiden Trump cukup aktif di Twitter, itu menyatakan bahwa kalau dihitung secara resmi
alias dihitung berdasarkan pemilih resmi, dia menurut pernyataan beliau adalah tim mereka memenangkan Pilpres kali ini. Tetapi kalau dicatat dari dari pemilihan yang non legal alias illegal voter, mereka menyatakan tentu saja kami kalah. Dan ada kecenderungan, dan ini sudah dipastikan oleh tim kuasa hukum dari Donald Trump, bahwa kondisi pemilihan umum saat ini, Pilpres saat ini, mereka menemukan banyak sekali kecurangan dan mereka siap untuk membawa hal ini ke Supreme Court. Supreme Court adalah pengadilan tertinggi yang ada di Amerika Serikat. Saya akan menjelaskan di episode yang lainnya mengenai Supreme Court sendiri, tapi kali ini saya akan fokus di hasil electoral vote, which is really interesting. Jadi dalam electoral vote kali ini, setiap pasangan mereka hanya perlu 270 electoral vote untuk bisa menang dalam pemilihan presiden. Nah, dari nilai ini Joe Biden dan Kamala Harris sudah melampaui nilai 270, di mana nilai mereka saat ini, perkumpulan hasil suara mereka adalah 290 electoral vote, dan dengan total vote mereka itu adalah 75.405.600 suara atau sekitar 50.7%. Dan untuk Donald J. Trump itu adalah 70.905.497 suara alias 47.6%. Jadi nilai antara Joe Biden dan juga Donald Trump, vote-nya itu cukup dekat. Kurang lebih hanya perbedaan suaranya sekitar nggak nyampe 3% teman-teman. Jadi cukup sengit antara Joe Biden dan juga Donald J. Trump dalam Pilpres kali ini. Nah, FYI, for your information teman-teman ya, di pemilihan presiden kali ini ada sejumlah rekor yang dicatat oleh kedua pasangan ini, di mana yang pertama adalah Joe Biden merupakan calon presiden dengan vote terbanyak sepanjang sejarah pemilihan presiden Amerika Serikat, dan diikuti oleh Donald J. Trump. Donald J. Trump di posisi kedua dengan total pemilihan terbanyak sepanjang sejarah Amerika Serikat. Sebelum pemilihan presiden kali ini, Barack Obama lah yang menjadi presiden dengan vote terbanyak sepanjang sejarah Amerika Serikat. Nah, seru banget. Pokoknya seru banget. Dan juga ini beberapa stasiun TV nasional antara CNN, MSNBC, kemudian Fox News. Saya mau coba buka CNN hari ini. CNN membahas mengenai electoral vote-nya juga. Ini masih sama teman-teman ya. Masih sama. Fox membahas tentang electoral vote-nya, dan juga CNN membahas juga tentang electoral vote ini. Nah, kalau di CNN sendiri, Election 2020 in America, Trump denies defeat while Biden launches pandemic plan. Jadi headline dari CNN adalah Trump sendiri itu menolak dinyatakan kalah dalam Pilpres kali ini, sedangkan Biden itu sudah bersiap untuk memberikan launching mengenai rencananya untuk mengatasi pandemic coronavirus 2020. Jadi cukup seru karena Biden sendiri sudah menyatakan bahwa we'll win. We are the winner and we are ready to launching our pandemic plan. Sedangkan incumbent sendiri, Donald J. Trump itu denies. Pokoknya hal ini
terdapat banyak kecurangan di dalam Pilpres 2020 dan kita bersiap untuk menempuh jalur hukum untuk bisa menyatakan bahwa hasil yang ada saat ini adalah fraud alias banyak sekali kecurangan. Nah, selain daripada kondisi saat ini teman-temannya, di mana Trump denies defeat and Biden juga sudah siap-siap untuk meluncurkan rencana untuk pemulihan kondisi setelah pandemik. Hal lain yang juga dibicarakan oleh media saat ini di Amerika adalah apakah Donald J. Trump siap untuk concede mengenai kondisi Pilpres kali ini. Concede apa teman-teman? Nah, concede ini sendiri merupakan satu apa ya kalau saya bilang, satu event di mana dalam Pilpres Amerika Serikat sendiri pihak yang kalah itu bakal secara resmi menyatakan bahwa oke, kita kalah dan kita menerima kekalahan ini dengan lapang dada dan siap untuk mundur dari kompetisi pemilihan presiden Amerika Serikat. Mereka sebutnya concede. Sebenarnya secara konstitusional ini tidak diwajibkan, tetapi ini sudah berjalan cukup lama menjadi salah satu tradisi dalam pemilihan umum di Amerika Serikat sendiri. Mereka akan menyatakan kekalahan mereka secara nasional yang disiarkan oleh stasiun TV nasional secara resmi dan disiarkan ke seluruh penduduk di Amerika Serikat. Sejauh ini banyak perbincangan apakah Donald J. Trump siap untuk melakukan ritual concede ini ataukah bakal ada kejutan lain dari Donald J. Trump sendiri, karena dalam Twitternya beliau menyatakan bahwa kita menang. I won the president election 2020. Jadi apakah Donald J. Trump bakal menyatakan, no, I will not do the concede. We'll see. Kita bakal lihat nantinya. Saya bakal update juga mengenai hal ini ke teman-teman di Indonesia. Oke, dari CNN tadi headline-nya adalah Trump denies defeat while Biden launches pandemic plan. Sedangkan di Fox News sendiri untuk headline-nya adalah President Trump cheers Pfizer's announcement of 90% effective vaccine in clinical trial market surge. Jadi Presiden Trump memang belakangan sebelum memang dalam posisi beberapa bulan sebelum Pilpres sendiri itu menyatakan bekerja sama dengan beberapa pabrik farmasi besar untuk membuat vaksin untuk coronavirus. Dan ternyata Pfizer, salah satu pabrik farmasi terbesar di Amerika Serikat dan juga pastinya salah satu yang terbesar di dunia. Kalau teman-teman sedikit banyak tahu mengenai obat-obat, Pfizer adalah salah satu brand terbesar di dunia. Itu ternyata Pfizer sendiri sudah mengumumkan 90% efektif vaksin. Jadi 90% dari vaksin yang mereka coba itu ternyata secara clinical trialnya cukup bagus. Jadi we'll see nanti seperti apa, apakah ini akan menjadi salah satu plan, menjadi salah satu jalan keluar untuk Presiden Donald Trump mengatasi pandemi coronavirus di Amerika Serikat. Karena biar bagaimanapun Donald J. Trump akan tetap menjadi presiden sampai dengan periode Januari 2021, tepatnya 20 Januari 2021. Jadi seru sekali teman-teman ya mengenai Pilpres di Amerika Serikat sendiri. Dan tetap saya juga kalau melihat segala sesuatunya di sini kadang senyum-senyum sendiri karena memang kondisinya cukup mengingatkan dengan kondisi politik di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Bahkan sampai hari ini kalau saya baca dengan
sampai hari ini headline news di Indonesia sendiri masih cukup rame dengan berpusat pada keputusan presiden, kemudian ada pro dan kontranya juga. Jadi seru banget pokoknya. Terakhir sebelum saya tutup video saya kali ini saya mau bagi di MSNBC, salah satu stasiun TV terbesar mereka juga. Headline-nya adalah President-elect Biden starts transition with focus on COVID as Trump remains divine despite defeat. Oke. Jadi Presiden terpilih berdasarkan electoral vote Joe Biden itu sudah mulai untuk melakukan transisi dengan fokus pada COVID pandemic, sedangkan di sisi lain Trump masih bertahan untuk menolak kekalahan. Jadi, CNN dan juga MSNBC cukup line up, cukup sama ininya ya, headline-nya. Dan Fox News sendiri mereka fokusnya ke announcement mengenai vaksin yang bakalan rencananya nih, menurut ahli dan menurut orang-orang tinggi yang ada di Gedung Putih dan di House of Representatives, ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi pandemik dan Amerika Serikat sendiri bisa kembali hidup normal seperti dahulu kala. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini mengenai updatean terbaru pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat untuk periode 2020 sampai dengan 4 tahun ke depan. Dan secara electoral vote itu sudah ada pemenangnya, tetapi pengumuman resmi mengenai siapakah pemenangnya nantinya belum ada karena akan diumumkan di Januari tahun depan, tepatnya di 6 Januari 2020. Sambil menunggu keputusan resmi mengenai pemenangnya, saya bakal terus akan update informasi terbaru mengenai peta politik yang ada di Amerika Serikat dan juga bakal nge-share mengenai headline apa sih yang ada di Amerika Serikat saat ini berdasarkan stasiun TV ataupun media massa terbesar yang ada di Amerika Serikat. Oke teman-teman, kalau begitu kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa kalau teman-teman tertarik dan juga merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan di-share, silakan subscribe, dan terutama sih yang paling penting adalah video ini bisa membawa angin segar, bisa membawa pengetahuan baru buat teman-teman mengenai kondisi politik yang ada di Amerika Serikat. Oke, kalau gitu Jessica pamit dulu, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.